Udah bahas yang lain aja Bunda. Bunda lab sampai jam berapa? Ntar lagi udah deh. Bunda lagi kita mau lagi ngomong-ngomong. Kita mau ngomong-ngomong. Kau lah nyanyi aja, setuju? Iya, maksudnya sekalian kasih nasihat aja udah ya. Sekali ngasih nasihat ya, kita boleh memilah-milah temen, tapi kita harus tahu temen yang mana yang lebih baik. Temen lama, misalnya kalau temen lama ya pasti gue bela temen lama dong. Ngapain gue teman baru gue bela-bela yang gue belum pernah ketemu, cuman kenal gitu aja. Walaupun siapa dia, anak pejabat kayak artis kayak bintang porno apa kayak terserah ya. Tapi kalau dia baru kenal, otomatis gue berpihak pada yang lama dong. Dan gue harus lihat kenyataannya apa gimana gitu. Jangan egois. Jangan so adil. Apanya? Makanannya. Banyak bener. Kemarin gak makanan dari sana banyak bener. Ya Allah Tuhan, enak banget. Langsung goyang. Yola. Udah zamannya kok bawa gele-gele kepala. Yola. Langsung buka rambut. Kita nggak pas kalau nggak buka rambut. Zaman dulu kan. Kayaknya kalau nggak buka rambut nggak puas. Tapi moga-moga gitu kan. Mulutnya gimana? Iya kan. Gue itu anak party. Jadi kalau orang, ya itu masa lampau. Orang punya masa lalu sayang. Tapi ada saatnya kita mempersiapkan diri untuk di masa tua. Persiapkan diri untuk dirimu. Ya. Orang bilang nikmatin hidup. Oke, nikmatkan hidup. Tapi kalau udah di atas 40, 41, udah dipersiapkan untuk masa berbuat yang baik-baik. Ya kalau mau fun silakan, tapi hindarinlah hal-hal yang udah nggak layak gitu loh. Gue ini ratunya party nih gue. Tapi maaf, gue nggak rakus dengan barang-barang jahanam. Ya nggak rakus. Ya jangan suka jual fitnah. Ya jangan katanya gue ini mantan nggak pernah. Gue cuma minum ya etek zaman dulu udah itu aja. Lah itu nggak pernah ya, emang itu lagi trendy pada tahun 90-an ya. Tapi gue nggak pernah lebih daripada itu, jadi jangan memfitnah gue ya jangan. Mungkin yang dimaksud itu ya dianya, kalau gue nggak pernah ya. Gue tahu batas untuk kesenangan hati, gue tahu batas untuk fun, gue tahu batas ya. Gue nggak mau rusak kena barang-barang jahanam, nggak mau gue. Tapi itu masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Kau juga punya masa lalu. Ya. Masa lalu kau lebih bahaya. Ya. Masa lalu terpidana dong. Masa lalu gue indah. Zaman-zaman Jakarta. Ya Allah. Sabtu dulu kayaknya nggak puas kalau nggak keluar ya. Yang penting udah puas. Udah coy. Udah puas. Puas bener. Jadi sekarang masanya ya hidup serius. Ya. Hidup serius. Sih orang udah mudanya baik, udah tuanya baru. Jangan itu yang bahaya. Ya itu yang bahaya. Makin tua makin jahanam, makin tua makin jahat. Harusnya makin tua makin baik. Kayak gue nggak bilang diri gue, tapi artinya Allah menyentuh kita di saat kita udah di usia 40. Allah sudah, itulah istilah kata itu yang dibilang istilah katanya dapat hidayah. Hidayah itu bukan harus beribadah. Hidayah itu bisa dikategorikan kita sudah tersadar dengan hal-hal yang seperti itu. Ngomong-ngomong yang gak beres, ngomongin orang, mengasut orang, ceplak mulutnya gak bener, memfitnah, bikin cerita. Harusnya udah tersadar ya. Kalau masa muda nggak apa-apa. Masa muda tuh memang dimana darah kita masih muda, gejolaknya masih banyak. Orang muda itu maklumin. Tapi setelah seperti Bunda ini yang udah di atas 40-an, 45 tahun, itu udah waktunya untuk mempersiapkan diri. Bahasa yang bagus, berteman dengan yang baik, yang tulus, ikhlas, nggak jual fitnah, nggak mengasuh domba orang, mengajak orang untuk benci, ya, mengajak orang untuk menjatuhkan harga diri kita, mengajak orang untuk nggak respect sama kita, dibongkarnya aib-aib yang nggak jelas, ngerti? Itu makanya makin tua tuh semakin berbuat baik, bukan makin parah. Itu parah kalau udah kayak gitu, makin tua makin parah.
Terus gimana tuh ntar mau matinya? Masih bertahan dengan karakter kayak gitu, dengan sikap yang kayak gitu. Aduh, nauzubillah. Astagfirullahaladzim, nauzubillah. Gak ada perubahan. Gak ada perubahan pada dirinya. Mudanya bandel, jahat, binal, nakal. Udah di atas 40 masih juga nakal. Gak, berarti bener-bener takutnya hatimu telah tertutup. Hatimu telah dibekukan ya untuk sesuatu yang baik. Kan kasihan. Ya karena memang gak berusaha untuk berbuat baik. Ya, gak berusaha untuk merubah diri. Gak berusaha. Gak mau dia berniat untuk berdoa, ya Tuhan, aku pengen berubah yang jadi baik, aku ingin jadi, ya kan gitu kita ya. Kayak aku aja begitu loh Neng. Amin. Kalau berdoa kan Berdoa pasti dikabulkan. Jadi kita tuh berdoa gitu. Aduh capek dengan semua ini gitu. Jadi udah ada religius gitu. Tapi nggak religius banget. Jadi nggak menghakimi orang juga gitu loh. Maksudnya ya pokoknya nggak apa-apa sih menjurus ke religius. Religius. Udahlah, bahasa lain aja deh. Gak usah pakai bahasa itu lah. Ala Medan aja lah bahasa. Agamis lah gitu. Boleh sih beragamis, boleh, itu nggak masalah, halal hukumnya, malah bagus, tapi nggak berlebihan juga. Tapi ada kebaikannya gitu loh. Ada kebaikannya gitu loh. Bukan cuma topeng doang. Cuma sesaat doang cari sensasi terus buka lagi, enggak. Bener-bener rubah semua. Kalau orang bilang Bunda Kola punya masa lalu yang suram, ya pasti punya. Di gunung, di gua banyak masa laluku. Gelap gulita banyak, ya. Ngelimpang sana, ngelimpang sini, gila sana, gila sini. Kalau dibilang gue ini orang metropolitan, orang Jakarta, ya. Gak ada tongkrongan gak gue tempatin di mana-mana. Satu Jakarta disco itu udah gue tongkrongin semua. Itu pergaulan gue zaman dulu. Tapi udahlah, cukup. Stop semuanya. Kembali ke jalan Allah. Kembali mencari jalan yang baik. Menjaga diri kita yang terbaik. Itu aja. Jadi ada peningkatan dalam hidup. Gak gitu terus. Mulutnya gak dirubah. Kejahatannya nggak dikurangin, makin menjadi. Saya apa? Itu namanya apa? Apa namanya istilah kata itu? Lupa diri. Nggak ingat ya? Nggak ingat. Lupa diri. Jadi lupa diri ya Neng. Lupa diri jadinya. Jadi kayak nggak ada niat untuk pintu untuk dia bertobat gitu loh. Nggak, mungkin masih asik begitu. Ya masih keenaan karena ya tadi itu, kena duit tadi ini. Duit membutakan dia, jadi enggak. Jadi tambah rakus. Tambah masa bodoh, tambah nggak penting gue, yang penting gue punya duit banyak, yang penting gue bebas. Nggak bagus juga kayak gitu. Ujung-ujungnya kok mati sambar petir. Ya semua orang di jalannya masing-masing. Ya tapi setidaknya adalah perubahan dalam hidup. Jangan begitu. Rezeki kan berubah. Sebenarnya gini, mereka tak kena gini. Dia berprinsip nih, gue takutnya nggak ada rezeki dengan jalan seperti ini. Dia nggak percaya dengan cara baik juga makin bertibat. Buktinya gue, ya kan, dengan jalan gue seperti ini, rezeki gue berlipat ganda. Dari Bunda aja kiblatnya deh, dari gue, ya. Gue berusaha untuk jadi yang baik, ya. Gue jadi yang bagus gitu. Gue mencoba untuk hidup sederhana, kerja di McDonald, melakukan hal yang baik, yang positif. Tapi apa hasilnya? Allah memberikan aku rezeki berlipat-lipat ganda. Camkan itu. Camkan, ini buat kalian semua. Jangan takut kehilangan rezeki. Jangan takut. Jangan pernah takut. Ikhlas. Jangan dalam hidup ini kita kejarkan. Jangan kita dibudak, dipermak sama duit. Duit itu akan jalan, akan ada aja. Allah nggak kasih rezeki buat kita. Nggak mungkin. Binatang aja dikasih rezeki, apalagi kita yang berusaha. Jangan takut. Jangan diperhitungkan. Allah memberikan rezeki buat kita. Jangan takut. Niatkan, tinggalkan semuanya, pasti ada jalannya. Lihat Bunda. Kenapa? Karena niatnya memang tulus. Gue pengen kerja dengan kejandaan gue, janda lincah ini, ya. Janda lincah yang tadinya gue sibuk-sibuk cari laki, numpang hidup. Udahlah, nggak usah lah, biar aku kerja di McDonald. Dengan gaji seberapa aku rela dan ikhlas. Selalu berbuat baik, terlalu tersenyum, menghibur orang. Ujung-ujungnya apa? Lihat. Terima kasih buat yang ngendos Bunda, yang sudah memberikan rezeki berlipat-lipat ganda. Hilang 100, datang 300. Hilang 1000, ganti 10.000. Gila itu. Percaya aja. Lihat. Hilang 100,
Mengembalikan 100, datang 200, datang 300. Ayo, aku nggak minta, tapi Allah sudah paham, Allah sudah ngerti. Ya, kita keluarkan 100, biarlah ikhlaskan aja. Walaupun jadi hak milik gue sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa deh. Mungkin memang bukan itu Allah memicah-micah tahu istilah katanya. Allah mengasing-asingkan gitu. Apa namanya? Memporsikan. Bukan memilah-milah. Jadi Allah itu memilah-milah rezeki. Ini bukan untukmu, ya. Uang ini nggak bagus buat kau, ya. Bukan hak kau itu. Kembalikan, kata Allah. Nanti akan datang rezeki yang benar-benar dari dirimu, dari kerja susahmu, yang halal, mutlak halal, ya kan? Kau kembalikan. Ku kembalikan uang itu. 2 hari itu ku kembalikan langsung. Keponakan aku bertanya, janganlah bunda, itu kan hak bunda sebenarnya, nggak boleh dia minta. Udah, gak usah teriak, gak usah ngomong-ngomong gitu. Rezeki Allah akan ada, balikan. Tolong balikan Lala. Kayak mana waktu dia ngirim kayak gitu juga kau kembalikan dengan atas namamu. Langsung, bunda udah aku kembalikan duitnya, udah lega aku alhamdulillah. Nggak bercampur. Besoknya baru mereka buat umroh. Jadi uang itu yang buat umroh tuh memang udah dipilah Allah. Jalannya